Selamat pagi buat kita semua dimanapun kita berada, sahabat-sahabat, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya ya. Pada pagi hari ini saya akan terus membahas mengenai satu tema yang sangat bermanfaat bagi saya atau yang mungkin yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu tentang konflik dalam setiap aktivitas kita, terutama dalam kehidupan berkeluarga ya, yang sudah berkeluarga tentu banyak yang alami hal ini ya. Dan topik ini saya akan merincikan beberapa hal, yaitu yang berikutnya, poin yang berikut adalah konflik dalam keluarga. Satu, yaitu sering terjadi juga dalam konflik keluarga, baik dalam hubungan persahabatan, pertemanan, dalam dunia pekerjaan, bahkan dalam hubungan pacaran dan menjalani masa-masa pacaran itu banyak sekali yang mengalami konflik lah, perselisihan, masalah ya. Pada pagi hari ini saya akan memberi suatu penjelasan, bukan berarti suatu jawaban atau suatu solusi, namun memberi kita pemahaman supaya kita bisa terbebas dari konflik tersebut. Di mana dua pribadi yang berbeda, yaitu antara satu atau suami istri atau dua belah pihak kelompok, itu adanya nama perbedaan. Masing-masing memiliki cara hidup yang berbeda, cara pandangan yang berbeda. Yang satu sama lain untuk bisa beradaptasi, yaitu perlu namanya saling mempelajari sifat dan karakter satu dengan lain ya. Hal sekecil apapun itu bisa menjadi konflik kalau masing-masing tidak bisa menyesuaikan diri dimanapun ia berada ya. Apalagi saling menjatuhkan dalam suatu pekerjaan, baik suami istri lebih berpenghasilan, suami lebih berpenghasilan, suami mencari suatu masalah ya gitu ya. Faktor penyebabnya yaitu timbulnya pertengkaran di dalam keluarga itu sendiri ya. Dalam persahabatan, dunia pekerjaan itu sendiri ya, karena tidak menerima pendapat orang lain atau suaminya atau istrinya ya. Faktor terumum adalah kesulitan beradaptasi dengan perbedaan, sulit menerima kondisi yang ada ya. Kita memiliki cara hidup atau gaya hidup yang tertentu atau berbeda, namun sewaktu hidup serumah dengan pasangan bapak ibu, tentu banyak hal yang harus perlu disesuaikan ya. Berarti kita harus siap untuk beradaptasi, menyesuaikan semuanya itu ya. Adaptasi artinya adalah berani untuk memberikan diri, introspeksi diri kelemahan masing-masing, dan akhirnya berani untuk mengubah diri. Kecenderungan banyak pasangan nikah yang tidak mencari bantuan masalah sampai masalah itu berkembang begitu seriusnya. Makanya sebelum Bapak Ibu dan saudara-saudara lebih masuk dalam menjalani hubungan, tentunya kita harus benar-benar keterbukaan, terutama perempuan atau cowok harus menjaga kekudusan hidup di dalam sebelumnya melakukan pernikahan. Jangan melakukan hubungan sebelum waktunya, sebelum disahkan atau di adanya suatu pernikahan kekudusan ya. Tentu menjaga kekudusan hidup itu yang terutama yang sering terjadi di dalam keluarga ya. Kalau di sini bahkan dikatakan dalam buku Marcia Laswell, yaitu No Holds Marriage, itu mengatakan bahwa rata-rata pasangan nikah datang mencari pertolongan kepada konselor setelah mengalami persoalan pernikahan kira-kira sekitar yang berapa lama, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, bahkan lebih. Itu problem itu ditumpuk selama 7 tahun itu atau beberapa lama itu, dan akhirnya tak bisa dikendalikan lagi dan baru dibawa ke orang lain untuk mendapat bantuan. Ini jangan kita menyimpan masalah persoalan dalam konflik dalam keluarga atau pasangan kita dalam menjalin hubungan, dalam baik dalam dunia pekerjaan, bahkan yang berkeluarga. Jangan simpan masalah itu begitu larut.
Jangan katakan bahwa masalah itu bisa diselesaikan sendiri nanti. Tidak bisa, saudara dan saya ya. Penyebab kenapa orang tidak segera mencari bantuan terhadap masalah yang sedang dialami atau konflik yang sedang dialami, karena mengatakan bahwa dirinya sendiri bisa mengatasi itu ya. Tidak bisa, saudara. Ya, di sini yang pertama yaitu budaya. Budaya kita adalah budaya yang dipenuhi dengan rasa malu. Kita cenderung menutup diri, kita mempunyai anggapan tidak baik membicarakan masalah rumah tangga kita tentang dengan orang lain. Saudara bukan menceritakan tetapi mencari solusi supaya selesai itu. Adanya anggapan bahwa menceritakan kejelekan pasangan kita itu berarti memberikan kejelekan kita sendiri. Kadang ya kita berpikir kalau kita ini menceritakan masalah pasangan kita ini sedang berkhianat. Belum tentu ya, tapi berceritalah ke orang yang tepat dan yang bisa memberi solusi ya, jangan sembarang orang ya. Dan alasan yang paling mendasar kita adalah orang yang tidak begitu menyukai perubahan itu ya. Ada beberapa pandangan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu ya. Yang pertama, yang menguasai diri, mendominasi. Artinya mendominasi atau menguasai secara paksa akan membuat suasana pernikahan tentram, dan tentram ini bersifat semu atau sementara ya. Cara ini tidak dianjurkan untuk kita praktik di dalam keluarga ataupun dalam menjalin hubungan. Menghindar itu bukan suatu solusi. Boleh menghindar tapi jangan sampai selama-lamanya ya. Cara ini tidak sehat sebab kita hanya menunda pembicaraan, membuang waktu saja ya menyelesaikan masalah, dan kita alihkan perhatian kepada hal-hal yang lain. Itu tidak baik ya. Menuruti atau mengikuti kemauan pasangan kita itu tidak baik juga. Kita saling memberi suatu pendapat, suatu kesepakatan yang bersama supaya bisa menyelesaikan masalah. Kompromi juga tidak bagus ya. Kita itu pasangan kita tidak masing-masing mengurangi tindakan kita atau tuntutan kita supaya akhirnya dapat mencapai titik temu. Tidak, bukan solusinya kalau kita berkompromi ya, bekerja sama, yaitu kedua adalah pihak berusaha memenuhi kebutuhan masing-masing, memikirkan solusinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua banyak hal yang harus kita pikirkan untuk bisa bekerja sama. Ada yang perlu dilakukan, yaitu harus mengakui adanya konflik, persalahan, mengkomunikasikan dan mengakui kebutuhan atau keinginan kita masing-masing. Jangan menutup diri. Apa yang diinginkan itu yang perlu disampaikan, jangan yang bukan diinginkan jangan disampaikan ya. Memikirkan antar nasib, penyelesaian dan dampak terhadap masing-masing pihak, mulai memiliki alternatif yang memenuhi keinginan masing-masing pihak ya. Melaksanakan atau dalam Mazmur 18 ayat 21, 22, 23 mengatakan bahwa Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku, sebab segala hukumannya kuperhatikan dan ketetapannya tidak lagi ku jauhi daripadaku. Kita bisa melaksanakan segala, menggunakan banyak cara untuk menyelesaikan konflik tersebut ya. Banyak cara untuk menyelesaikan konflik, namun intinya kita harus selalu bertanya apa kita telah mengikuti jalan Tuhan. Sewaktu kita mengikuti jalan Tuhan akan memberikan jalan yang kita minta dan apa yang kita butuhkan dalam keluarga ya. Kita dalam menjalani hubungan, kita mohon ketika pasangan kita minta untuk saling berdoa bersama, membuangkan waktu untuk Tuhan, itu sangat penting. Itu membangun ke depan. Ketika kita tidak mengikuti, tidak saling menghargai, makanya itu akan muncul lebih besar konflik yang akan terjadi dalam keluarga ya, bahkan yang menjalani hubungan saat ini. Kiranya mulai ini Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dimanapun Anda. Salam toleransi, Tuhan Yesus memberkati buat saudara dan saya. Kiranya bermanfaat. Shalom.